Makasih. Selamat pagi semuanya. Sebenarnya pertama-tama terima kasih banyak untuk Bang Deka yang udah mau hadir pada hari ini dan akan memberikan materi pada hari ini. Terima kasih juga kepada partisipan yang udah tertarik sama course ini dan juga Diva selaku PJ untuk kali ini. Semoga nanti apapun yang disampaikan di sini akan bermanfaat untuk kedepannya. Itu aja sih singkat. Jadi semoga nanti bisa ikut terus ngikutin ini sampai akhir sih. Makasih. Makasih Kak. Oke, mungkin aku mau jelasin dikit aja nih singkat jadi mengenai kursus kali ini. Jadi kursus kali ini itu terkait Python dalam estimasi spasial. Nah, dalam hal ini khususnya memakai data distribusi emas. Namun pada praktiknya nanti sebenarnya ini bisa digunakan pada data-data lain juga. Makanya diharapkan setelah kursus ini berlangsung, teman-teman juga bisa mempraktekannya pada data-data lain juga dan semoga applicable juga. Nah, sebenarnya kayak gitu aja sih buat penjelasan singkat dari kursus kali ini. Nah, sekarang juga aku mau coba ngasih lihat CV dari Bang Deka. Div, boleh share screen nggak? Nah, jadi ini buat CV dari Bang Mordekai bisa teman-teman lihat sendiri. Bang Deka itu dia S1 S2-nya di ITB di Teknik Geofisika, Teknik Geofisika ITB di tahun 2010 sampai 2014 buat pendidikan S1-nya, terus 2014 sampai 2015 pendidikan S2-nya. Buat pengalaman kerja sendiri, Bang Deka udah pernah jadi geofisis di Puskes Migas, terus di Indonesia Raya pernah jadi manajemen trainee sama katastrofi analis, terus jadi technical writer di All in Plain English, terus sekarang jadi technical geoscientist di PT Geoservice. Buat sisanya teman-teman mungkin bisa baca-baca dulu bentar. Aku kasih waktu sekitar 2 menit buat baca-baca CV dari Bang Deka, semenit sampai 2 menit. Ada di sini ada volunteer experience, terus speaker experience sebagai speaker dan sebagainya juga ada di sini. Terus ada research artikel sampai papernya Bang Deka juga ada, sama beberapa sertifikat yang udah didapetin sama Bang Deka. Udah kali ya, mungkin udah pada bacanya, boleh langsung gitu. Nah, Bang Deka sendiri udah ada. Halo Bang. Halo Lutfan. Ya. Langsung aja gimana Bang? Mau ada itu atau mau langsung Boleh materi? langsung aja. Oke, kalau gitu boleh langsung persilakan Bang Deka buat menyampaikan materi. Kelihatan full screen nggak? Belum full screen Bang. Begini bunyinya. Sekarang full screen ya? Aman. Aman ya? Aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Lutfan, Ilona, dan panitia SCG Student Chapter ITB yang sudah mengundang saya. Saya Mordekai, saya sekarang aktif bekerja di Geoservices sebagai Technical Geoscientist. Jadi di sini saya ingin sharing lah istilahnya. Jadi sifatnya diskusi aja karena di sini mungkin saya ada yang bisa diimprove lagi dan ya saling memperbaiki lah intinya. Jadi di sini lebih ke arah bagaimana aplikasi Python untuk estimasi spasial gitu. Jadi di sini saya bukan yang menjelaskan Python, oh gunanya ini, gunanya itu, gunanya secara general itu enggak, tapi
sesuai dengan diskusi panitia juga, jadi supaya lebih berasa course-nya itu jadi lebih detail di salah satu aplikasi, dan mungkin akan lebih step by step juga gitu menjelasinnya. Gitu. Dan di sini saya memilih salah satu aplikasi di sini yang memang menurut saya nggak susah-susah banget lah untuk diterapin, tapi ini bisa dipakai di berbagai macam data gitu. Yang karena sebagai geoscientist pasti kan berhubungan lain dengan data-data yang berhubungan dengan spasial gitu ya, selain di data emas ini yang saya pakai sekarang gitu. Jadi di sini aplikasi Python untuk mengestimasi distribusi emas menggunakan kriging gitu. Dan beberapa material di sini sebenarnya udah pernah dipresentasikan di PyCon, Python Conference. Jadi mungkin yang udah pernah ikut PyCon dan ikut menonton ini lagi mungkin agak merasa mengulang, tapi ya mohon dimaklumnya. Jadi di sini mungkin saya akan lebih detail lagi dari PyCon karena supaya lebih kebayang lagi tentang apa itu kriging, apa itu Python, dan kemudian kita masuk ke study case-nya. Dan oh iya, satu lagi di sini mungkin kita course-nya itu tidak langsung hands-on praktik ya, jadi lebih ke lihat dulu presentasinya, kemudian kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Dan untuk praktiknya sendiri mungkin bisa dilakukan di rumah karena PPT dan juga nanti saya akan kasih link GitHub-nya itu bisa dipakai di rumah juga. Jadi di sini mungkin lebih ke arah ya melihat penjelasannya lah gitu. Karena kalau langsung praktik pasti nggak akan cukup waktunya, nanti malah kelamaan gitu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini sebenarnya nggak banyak ya materinya, jadi cuma menjelaskan kenapa saya memakai Python, kemudian tadi case dari kriging itu sendiri. Nah, di sini saya dari awal banget ya, jadi tolong yang udah ahli-ahli jangan bosen gitu. Jadi kenapa Python? Nah, ini adalah beberapa advantage dan disadvantage. Saya nggak bilang kalau Python itu super power ya, jadi pasti ada kekurangannya, namanya bahasa pemrograman kan. Dia cenderung digunakan untuk apa, suitable untuk apa gitu kan. Tapi di sini saya bisa mengambil 5 buah yang advantage dan disadvantage-nya, kurang kelebihan. Yang pertama, kelebihannya itu syntax is relatively easy to learn and understand. Jadi dibandingkan dengan bahasa-bahasa C++ gitu, dia lebih straight gitu, lebih to the point dan lebih mudah dipelajarinya. Dan kemudian yang kedua, free and open source. Nah, meskipun MATLAB itu juga cenderung mudah bahasanya, tapi dia nggak free dan nggak open source. Jadi kalau kita mau publish sesuatu paper atau ya publish paper lah, itu nggak akan bisa karena kita perlu license gitu, dan kalau mahasiswa pasti susah license ya. Jadi Python ini free, jadi kalau mau publish apa-apa itu gampang lah, nggak akan kena isu lah. Nah, terus yaitu open source. Nah, ini open source juga yang bikin Python makin asik karena ya banyak kontributor, developer yang hebat-hebat di luar negeri, di dalam negeri, dia menyumbangkan idenya sehingga kita bisa tinggal pakai aja library-nya. Contohnya nanti yang library yang saya pakai di sini. Dan yang ketiga, advantage-nya dibandingkan komersial software, kita bisa lebih bebas lah untuk menentukan apa yang kita butuhkan. Jadi misalkan kita mau parameter ini, oh ternyata di suatu titik ini harus lebih besar nih, oh berarti parameternya digedein, dikecilin. Nah, itu yang kebebasan itu yang tidak dapat dipakai di software-software yang komersial gitu. Jadi komersial itu kan software terpatok di ininya kan apa framework dia itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngoprek, mau di main-mainin apa, itu kurang bebas seperti itu. Dan kemudian ada juga kekurangannya karena runtime prosesnya itu lebih pelan daripada C atau C++. Makanya kalau yang saya tahu program-program yang udah mature, udah besar banget, biasanya back-end-nya dia pakai C++ gitu. Dan juga yang kedua ini dia nggak cocok untuk mobile apps. Tapi karena kita geoscientist ya jarang lah ya pakai apps yang mobile ya. Nah, banyak kan ya kalau nggak software-software yang komputer ya yang apa install atau nggak yang web apps gitu. Mobile apps sangat yang saya belum pernah menemukan lah. Jadi dari sini saya memutuskan bahwa Python ini cocok lah untuk dijadikan sebagai tools ya, tetap tools untuk untuk gaining insight dari seorang geoscientist itu sendiri gitu. Nah, kemudian di Python ini ada dua ya yang perlu diperhatikan gitu. Jadi
Pertama IDE, Integrated Development Environment. Jadi gampangnya adalah ini adalah aplikasi software bawaan yang dia memfasilitasi Python itu supaya lebih interaktif gitu. Jadi kan kalau aslinya Python itu kan dia cuman script aja gitu kan. Nah, kalau pakai GUI ini dia tampilannya jadi bisa lebih menarik dan sedikit lebih interaktif. Jadi mirip-mirip MATLAB lah gitu. Nah, di sini ada 3, ada PyCharm, Spider, Jupyter, tapi ini selera aja sih sebenarnya. Saya nggak apa ya, nggak yang harus pakai ini, nggak, karena ini masing-masing ya selera. Kalau saya biasa pakai Spider atau Jupyter, PyCharm saya nggak pernah pakai gitu. Kemudian library, nah library ini ada banyak banget ya di luar sana ini ya, tapi di slide ini, di kasus ini cukup pakai 3 gitu. Makanya saya bilang bahwa di kasus ini sebenarnya nggak banyak butuh library macam-macam, tapi applicable dipakai di mana-mana gitu, mau pakai data apapun sebenarnya. Dan library cuma 3 ini. Yang pertama ya Pandas, data conditioning, untuk bikin data frame, bikin tabel, datanya dibikin seperti Excel gitu, tabel. Kemudian Matplotlib standar buat visualisasi, dan yang ketiga ini library inti tadi ke sini, yaitu namanya GeoStatSpy. Jadi ini yang mostly menggunakan ini karena dia mengkalkulasi geostatistik pakai itu, dan visualisasi juga gitu. Visualisasi juga. Jadi Matplotlib di sini dia cenderung membantu, bukan Matplotlib sebagai library visualisasi utama gitu. Jadi GeoStatSpy ini dikembangkan oleh Michael Perch ya di University of Texas at Austin. Jadi dia juga seorang geoscientist kebetulan. Nah, ini contoh-contoh Python ya yang kegunaan di geoscience gitu. Dan karena sekarang eranya orang-orang pada machine learning semua ya, jadi sebenarnya Python tuh nggak cuma untuk machine learning gitu. Tapi identiknya kalau machine learning pasti Python, machine learning pasti Python gitu. Nah, sebenarnya nggak juga, karena berdasarkan personal project-project saya yang di sini juga beberapa case itu Python bisa membantu tanpa machine learning gitu. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang ini, yang kita bahas sekarang, yaitu geostatistik dan juga ini signal processing dan digital elevation map processing. Mungkin ini geologis ya yang lebih ngerti digital, atau inilah GIS engineer lah seperti itu. Tapi ya itu intinya Python tuh nggak cuma machine learning gitu. Jadi jangan terpatok Python harus machine learning sebenarnya, seperti itu. Oke, cukup untuk Python mungkin seperti itu. Nanti kalau ada yang tanya bisa disampaikan. Kemudian kita masuk ke salah satu metode geostat gitu. Nah, namanya kriging. Jadi di sini saya juga akan mencoba menjelaskan dari awal, tapi nggak yang detail panjang rumus semuanya. Jadi kenapa dari awal? Karena pasti atau mungkin di sini ada mahasiswa tingkat 2 yang memang belum mengambil geostatistik ya. Jadi ya ini siapa tahu bisa memberikan gambaran kalau nanti ngambil geostatistik. Insya Allah bakal belajar kriging juga gitu, karena ya itu emang matkul wajib ya setahu saya gitu. Jadi saya jelaskan dari awal dulu. Oke, kriging ini salah satu geostatistical method yang digunakan untuk estimasi poin gitu. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, ada titik merah, titik biru ya. Nah, titik merah ini yang kita estimasi gitu. Jadi kita ingin mengetahui titik di sini. Ini nggak diketahui gitu. Berdasarkan titik yang diketahui. Simpel aja seperti itu. Nah, jadi titik ini, dan titik ini, S1, S2, S3, itu merupakan titik yang diketahui, yaitu observed location gitu. Nah, bagaimana caranya mengetahui ini gitu kan? Nah, di sini saya ambil contoh yaitu ordinary kriging, yang merupakan salah satu kriging yang paling simpel lah menurut saya gitu, karena dia kan rumusnya cuma sekalian dari weight, yaitu bobot ya, bobot di antara titik yang diketahui dengan yang titik yang tidak diketahui, observed dan unobserved location, disigmakan, ditambahkan semua seperti itu. Jadi nanti hasilnya akan ketemu tuh value di sini di unobserved location itu berapa gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau cek-cek lagi kriging lebih dalam tuh ada banyak banget. Nanti ada lagi tuh kalau kalian mau kriging stasioner, kriging non stasioner itu seperti apa. Nah, itu mungkin bisa dieksplor lagi. Tapi ini saya jelaskan yang paling simpelnya aja gitu, yaitu ordinary kriging seperti itu. Nah, kalau kita lihat rumusnya nih,
YSO nggak diketahui jelas, karena ini yang dicari ya. YSI, S1, S2, S3 diketahui jelas, itu dari data kita. Jadi kalau misalnya kita distribusi emas, berarti distribusi emas di sini misalnya 0,4%, 0,3%, 0,8%, seperti itu. Nah, lantas bagaimana cara kita menentukan WI? Nah, WI X0 ini, yang ini. Nah, ini kan nggak diketahui kan sebenarnya. Nah, di sini kita menggunakan suatu tools lagi yang namanya variogram. Apa itu variogram? Nah, variogram adalah metode geostatistik juga yang dia bisa memvisualisasikan tren varians dari bidang spasial gitu. Jadi secara spasial dia akan melihat similarity dari parameter itu. Jadi titik ke titik seperti itu. Nah, jadi variogram ini punya dua komponen ya. Kalau bisa lihat di sini ada dua komponen. Yang pertama yang titik sama yang garis gitu. Itu aja sebenarnya, titik sama garis. Jadi nggak usah ribet-ribet, titik sama garis. Titik itu dari mana, garis dari mana. Kalau titik itu dari data yang kita punya, misalnya kita punya X, Y, Z ya, Z-nya itu distribusi emas lah. 0,4%, 0,3%, 0,8 dan lain sebagainya, itu adalah titik-titik itu. Nah, kalau garis ini adalah model variogram. Kita yang memodelkan garis ini supaya cocok ke titik-titik ini. Untuk apa? Untuk melihat weight yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya gitu. Jadi kita memang harus menentukan model variogram ini supaya fit ke titik-titik yang kita ambil dari data kita gitu. Jadi setelah model variogram udah bagus, baru kita bisa go ke kriging. Itu dulu kuncinya. Nah, kemudian kalau kita lihat sini kan, lihat kan ada, wah, kok kurvanya seperti ini nih, ada yang melengkung terus flat gitu ya. Nah, di sini ada namanya range, ada seal, ada nugget. Nah, ini apa nih gitu kan? Nah, ini dia. Jadi pertama kita jelaskan dulu ya lag distance nih ya. Lag distance itu adalah distance between pasangan. Jadi pasangan-pasangan data yang kita punya, yang poin-poin itu kita comot ke variogram kita gitu. Nah, lag distance ini kita mendefinisikan sendiri mau berapa mau diambil gitu, mau 10 meter kah, mau 20 meter, 1000 meter. Nah, itu biasanya kita coba-coba juga, karena kadang kalau datanya rapat banget kita pakai lag distance 10 meter, kalau datanya jauh-jauh gitu ya ya bisa 1000 meter atau 5000 meter ambilnya gitu, karena kalau terlalu dikit juga itu nggak akan keambil datanya, karena kan rentang titiknya itu jauh gitu, logikanya seperti itu. Kemudian semivariance atau variance ini yang menggambarkan dissimilarity antara data. Jadi semakin atas dia semakin dissimilar, semakin tidak mirip gitu. Jadi semakin tinggi semivariance, the worse the similarity relationship between the data. Jadi gitu. Jadi kebalikan dari korelasi. Nah, gampangnya gitu, kebalikan dari korelasi. Lalu ketika lihat nih, wah, ini nggak terus naik terus kan sebenarnya kan kurva variogram ini. Nah, dia ada suatu titik di mana dia tuh stagnan, atau kalau bahasa statistiknya yang saya tahu tuh tidak signifikan. Jadi pada suatu lag, jadi dia pada suatu lag di suatu data itu ada di mana suatu titik dia variansnya itu flat, udah nggak signifikan lagi, tidak cenderung tidak menggambarkan varians di spasial lagi gitu, udah flat. Nah, itu yang dinamakan seal, nilai variansnya. Sementara lag distance-nya itu kita namakan range. Nah, gitu. Jadi dari situ, dari model variogramnya itu kita harus mencocok-cocokkan tuh seal, range sama nugget. Nugget ini nanti saya jelaskan, untuk supaya bisa cocok ke titik-titik yang diplot gitu. Nah, kalau nugget ini adalah nilai variansi yang ngejam, yang lompat di starting point. Biasanya ini karena error sampling ya, bisa gitu. Nah, oke, lanjut dulu ya. Nah, tadi kan kita bahas ya, kriging itu membutuhkan weight ya, W. Nah, di sini jawabannya. Jadi ketika kita sudah menemukan variogram yang pas nih, yang titik ini, nah kita dapat memasukkan nilai variogram di titik manapun gitu loh.
Kalau titik-titik doang kan kita nggak tahu, bingung kan. Lah kalau ntar kita mau masukin titik 600 kagak ada nih. Nah kita makanya harus membuat model variogramnya itu. Nah ketika kita masukkan di sini, gamma ini adalah variogram ya, weight to weight. Nanti yang ini kita masukkan ke rumus krigingnya. Nah misalnya kita X1 nih, kita X1 berarti leg-nya berapa nih? Leg 0. Oh, berarti leg 0 di sini variansnya berapa gitu. Sampai ke XN gitu. XN tuh yang berapa pair data yang kita pakai gitu. Misalnya 15, misalnya N-nya kita pakai 15 pair gitu ya. Berarti 15 gitu. Kalau misalnya di sini XN X1 berarti X15 X1 seperti itu. Nanti kita perkalian matris, nah saya nggak akan panjang-panjang sih lah, ngantuk pasti kalau nanti biar jelaskan sama dosennya aja. Nah, so baru tuh dari perkalian matriks ini bisa didapat weight. Simpelnya seperti itu ya. Nah, belum sampai di situ ada namanya variogram map. Nah, tapi ini nggak usah pusing karena prinsipnya sama kayak variogram. Cuma dia itu memproyeksikan variogram ke bidang datar. Jadi yang tadinya dia lurus ke atas ini ya, kayak 2D-nya ke atas, dia memproyeksikan variansnya itu sebagai color map, dan ininya itu adalah XY. Jadi di sini XY nih, bidang datar XY, kemudian ini color key-nya adalah varians. Jadi saya ambil contoh dari salah satu riset kit CBM nih ya. Itu. Jadi dia melihat secara 2D dengan varians yang dijadikan color key gitu. Nah, gunanya apa nih kita visualisasi seperti ini? Nah, gunanya adalah untuk melihat tren data. Memang ya sebetulnya kalau misalnya kita geologis gitu ya, melihat tren data bagusnya sih dari expert judgment ya, karena misalnya lihat strukturnya arahnya sini gitu kan, habis itu misalnya emas di arahnya sini nih, wah trennya sini, berarti kita harus bikin variogramnya ke arah sana supaya ngikutin tren gitu kan. Nah tapi kalau kita nggak ada sama sekali pengetahuan tentang itu, kita bisa menggunakan ini namanya variogram map gitu. Nah variogram map ini kita bisa melihat nih kecenderungannya dari data ini, trennya kemana. Kalau lihat dari sini berarti kecenderungannya adalah di sekitar berapa nih? 35 lah ya. Ya segitulah. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat variogram map ternyata ada tren, nah kita harus mengubah variogram ini menjadi di tren yang di tren tersebut gitu, di azimut tersebut. Misalnya azimutnya di sini trennya 135. Kita ubah di sini jadi variogram di azimut 135 gitu kira-kira. Nanti hasilnya bisa aja berbeda lagi dan modelnya kita bisa adjust lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan di variogramnya itu nggak ada tren, ya udah nggak masalah. Di variogram mapnya nggak ada tren, nggak masalah. Kita tetap pakai variogram yang azimut 0. Karena defaultnya variogram itu azimut 0, isotropi gitu. Itu ya. Oke. Nah lanjut. Ini terakhir dari teori dasar. Sequential Gaussian Simulation. Jadi kelebihannya kriging ini, selain dia bisa estimasi value, dia juga bisa estimasi varians kan. Kenapa? Karena untuk memodelkan estimated value-nya itu dia menggunakan variogram yang prinsipnya adalah menggunakan variance data. Jadi keluarannya itu bisa keluaran estimasi atau prediksi, estimasi dan variance. Nah, berdasarkan dua itu, kita dapat membuat suatu EDF function nih di setiap titik. Jadi kalau kita misalnya ini satu titik nih. Satu titik itu bukan cuma satu poin aja ternyata. Satu titik itu memiliki kurva PDF sendiri. Kurva PDF itu terdiri dari yang min-nya itu kriging, hasil kriging ya, dan realisasi simulasi. Jadi dengan adanya kriging dan variance yang membentuk bell-shaped curve PDF ini, kita bisa melakukan random simulation. Nah, random simulation itu yang dinamakan sequential Gaussian simulation. Namanya simulasi kan random kan ya, kita bisa ambil sini gitu, tanpa harus mengambil yang di tengah-tengah itu yaitu kriging, karena min itu estimasi ya kriging seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh lagi perbandingan kalau kita kriging dan melakukan SGS gitu. Jadi di kriging itu cenderung dia smooth banget, dan kalau di sini di SGS dia nggak smooth, dia lebih scatter, tapi overall trennya itu sangat mirip gitu, karena berangkat dari satu PDF yang sama. Jadi selain
kriging ini bisa mengestimasi suatu value, memprediksi suatu nilai estimasi, dia juga bisa memprediksi suatu uncertainty gitu kira-kira. Nah ini kalau tadi adalah contoh-contoh di Python, nah contoh-contoh kriging nih bisa Mercury delineation, bisa porosity permeability map, oil and gas ini banyak yang pakai sih. Kemudian Colsim, tambang juga. Dan kemudian untuk air pollution, jadi estimasi, ya berhubungan dengan estimasi spasial, intinya lah semuanya bisa gitu. Jadi coba-coba. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau dari saya cukup sih Bang, mungkin teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak mengenai teori dasarnya sebelum kita pindah ke studi kasus. Tes. Gimana moderator, lanjut aja? Kayaknya lanjut aja Bang, kayaknya Oke, buat siap. teori dasar udah aman ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, kita masuk ke data nih sekarang nih. Jadi ini datanya dari Northern Europe ya, dari data open nih bisa dilihat juga di sini ada banyak datanya. Jadi saya mengambil untuk case ini saya mengambil 551 data. Jadi simpel aja datanya sebenarnya X koordinat, Y koordinat dan persentase emasnya ini 0,1, 0,3, 0,0 seperti itu. Jadi datanya seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ya goalnya adalah kita bisa memapping dari data ini menjadi suatu peta yang mencerminkan distribusi emas gitu kan. Nah, pertama-tama kita plotting dulu nih datanya nih. Jadi ini yang tadi saya bilang nih, geostat spy GSLib sama matplotlib. Nah, untuk memplot poin ini kita cukup memakai library ini nih, GSLib ini. Nggak usah memakai matplotlib. Jadi dia bisa memasukkan data frame atau jadi ini itu kan udah jadi data frame ya pakai pandas. Nah, kemudian ini data frame yang tadi yang XYZ dimasukkan ke sini, kemudian define kolomnya yang mau kita estimasi, yang mau kita plot, X koordinat, Y koordinat dan emas seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menentukan batas-batas petanya ya, min X, max X di sini ya, minnya berapa, maxnya berapa, X, Y, dan Z-nya ini. Z-nya ini color key. Nah, kemudian title ya standar lah seperti itu. Kemudian color map itu diambil dari ini. Gitu. Jadi sebenarnya untuk ngeplot ini sudah cukup memakai library GSLib. Oke lah, untuk plot ini standar lah ya, bisa lah ya. Kemudian, nah untuk masuk ke kriging kita terlebih dahulu setting variogram. Yang tadi saya bilang variogram eksperimental, yaitu yang titik-titik, dan juga yang model. Nah, kita lihat di sini eksperimental sama model beda nih. Nah, jadi eksperimental ini kita memasukkan lag yang tadi mau diplot per berapa meter sih gitu kan. Nah, kemudian n-lag-nya berapa? Berarti berapa kali dia mau diambil? 10 kali kah atau 15 kali, 20? Nah, berarti kan kalau itu kan batasnya berarti kan makin jauh kan ya, kalau misalkan per 5.000 sampai 10 kali. Nah, di sini saya mengambil per 5.000 sampai 15 kali. Nah, kemudian azimuth angle ini default 0 tadi yang saya bilang. Anggapan pertama isotropi dulu gitu, jangan macam-macam dulu, jangan di 135 dulu tiba-tiba langsung kecuali memang punya knowledge tambahan terkait daerah penelitian gitu. Misalkan kalian mapping di Karsam nih, mau mapping apa ya? Misalnya emas di Karsam gitu. Nah, tapi lihat strukturnya arahnya ke sini gitu. Nah, mungkin di situ bisa kelihatan, bisa dimasukin sebagai percobaan di sini gitu. Tapi kalau misalnya nggak tahu apa-apa ya 0% aja, 0 derajat aja gitu. Nah, di
Di sini nanti kita akan masukkan parameter tersebut ya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan output nih, gamma dan NPPS. Gamma ini adalah variogramnya, dan NPPS ini number of data pairs. Nanti akan diplot di kemudian disatukan dengan yang modeling. Nah, kalau di sini kita lihat nih, dia juga menawarkan berbagai parameter lain gitu yang sebenarnya penting juga, karena itu berguna untuk pengambilan sampel di eksperimental, yaitu lag tolerance dan azimuth tolerance. Jadi lag tolerance itu toleransi maksimum suatu lag untuk mengambil data. Karena kan sebenarnya misalnya kita punya X di satu titik dan X di dua titik yang lain, nggak mesti dia pas 5.000 meter kan, gitu kan. Kita mau ngambil, nah bisa aja dia ya lebih dikit lah, 5.500 meter baru ketemu titik yang lain gitu kan. Apalagi kalau misalkan kalian berurusan dengan data yang sedikit banget, jarang. Kalau ini kan mending, banyak gitu datanya kan ya, pasti dapat lah 5.000-an gitu kan. Kalau ini enggak, datanya jarang banget gitu. Nah, kalau misalnya kayak begitu, kita butuh namanya lag tolerance. Jadi dia akan ya toleransi 1.500 meter dari 5.000 bisa ngambil datanya lah gitu. Seperti itu. Nah, kalau azimuth tolerance juga sama sih. Azimuth tolerance itu kemiringan derajatnya, tapi di sini saya asumsi benar-benar isotropi aja, 0 derajat dan 0 derajat. Seperti itu. Oke, paradigma eksperimental kira-kira seperti itu. Kemudian modeling nih. Nah, modeling ini tadi yang saya bilang bahwa kita harus memasukkan input-input seperti range, seal, dan nugget. Itu yang paling penting tadi. Range, seal, nugget. Nah, di sini ada nugget, di sini ada seal, kemudian ini ada range-nya nih. Seperti itu. Nah, kemudian nanti dimasukkan semua nih nugget, kemudian ini NST ini adalah asumsi 2 variogram. Jadi, nah ini ribet lagi karena ada variogram major, ada variogram minor. Gitu. Tapi variogram minornya saya abaikan ya, jadi benar-benar saya nggak pakai seal-nya, jadi saya abaikan, jadi cuma pakai variogram mayornya doang gitu. Dan kemudian ini saya masukkan inputnya ke library GSLib ini, sehingga nanti terbentuk vario. Vario ini adalah garis modelingnya itu. Nah, nanti pasti akan, ya jarang sih ya, baru masukin pertama kali langsung cocok gitu ke eksperimentalnya gitu. Nah, yang harus dilakukan selanjutnya adalah trial and error memang. Jadi coba seal-nya ini CC1 ini seal-nya ini saya tambahin deh supaya bisa pas ke paragram settingnya, paragram eksperimentalnya seperti itu. Nah, kemudian mungkin itu. Nah, kita langsung ngeplot nih. Nah, kelihatan kan nih, kalau misalkan kita bahas yang modelingnya dulu dah. Modelin dulu nih kan, nih. Yang garis ini kelihatan kalau di titik ini kita mendefine berapa nih? 5.000 tadi ya. Nah, pas sama X-lag ini 5.000, memang kita mendefine range-nya itu 5.000. Kemudian ini nugget 0,6. Nah, kemudian ini 1 seperti itu. Nah, kemudian range-nya 70.000. 70.000 yang ini. Jadi 70.000, seal-nya ini sini 1, kemudian nugget 0,6. Nah, 5.000 ini adalah titik di mana nugget itu menunjukkan signifikansi gitu. Jadi dia langsung nugget di titik nugget di mana dia miring gitu. Tapi range-nya tetap yang 70.000. Nah, ini harus diatur-atur nih supaya dia cocok sama eksperimental variogramnya nih. Eksperimental variogram dia ya notabene ini sih ya ya cuma berupa titik-titik doang, dia jadi nggak terlalu memang as is dari datanya. Yang ribet itu pasti di variogram model ini gitu. Oke, ya ini kita pakai matplotlib. Ya kalau misalnya udah yang pernah pakai Python pasti udah tahu kalau ini overlay plotting biasa, yaitu dari scatter sama plot. Scatternya itu adalah variogram eksperimental, yang tadi lag sama gamma ini, gitu kan. Nah, kemudian plotnya ini adalah H major dan gamma major. H itu adalah yang tingginya itu, dan gamma major itu adalah variogramnya. Makanya tadi itu ada variogram major sama variogram minor, cuman minornya saya nggak pakai. Gitu. Nah, kemudian ya ini biasa ya, keterangan-keterangan metode biasa, nentuin batas dan lain sebagainya biar cantik-cantik lah.
masukin ini ya. Nah setelah jadi bagus seperti ini, kira-kira udahlah, ini udah paling optimal, karena nggak mungkin paragraph modeling itu mirip banget gitu ya, pasti ada melenceng-melencengnya, pagi titik-titik gini susah banget dipas-pasin kan. Nah sampai udah optimal banget gitu ya, baru kita bisa lanjut ke lihat variogram map-nya. Nah setelah lihat variogram map-nya, sebenarnya ini nggak terlalu ini ya, banyak juga, yang tadi mungkin agak banyak tadi ya. Yang ini cenderung simpel, jadi dia cuma melihat map dari data frame, kemudian ini kolomnya X, Y, dan value-nya, kemudian ini timeline ini trim nggak terlalu penting lah, maksudnya dia trim kayak trim video, ngekat hasil gitu. Makanya saya ambil jauh aja, min 10.000 sama 10.000 gitu. Jadi kalau ambil trimnya itu dekat, dia bakal ngekatin value-value ini. Misal kita ambil trimnya itu 0,03, nanti di sini ntar dia jadi putih. Karena di trimnya di titik-titik yang dekat, tapi ya default aja biar kita melihat datanya itu seperti apa. Jadi yang trimnya minnya besar, maksnya juga besar. Gitu. Nah kemudian ini NX lag, NY lag, DX lag, DY lag ini untuk menspesify grid di pixel plot ini. Gitu. Jadi kita melakukan DX lag sama DY lag-nya ini 5.000 kali 10.000. Berapa kali? NX lag-nya 15 kali, NY lag-nya 15 kali. Gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Nanti kita tinggal plot pakai GSLib gitu. Jadi untuk visualisasi juga tetap aja pakai library GeoStatSpy juga gitu, nggak pakai Matplotlib sebenarnya. Nah dari sini kelihatan kalau datanya ini cenderung nggak ada arah ya, nggak ada direction trend gitu. Jadi kita dapat mengasumsikan bahwa azimuth angle-nya ini nggak signifikan gitu. Jadi dianggap ya udahlah, kita pakai 0 aja nggak masalah gitu. Berarti emang nggak ada tren yang cukup kuat gitu, major structure gitu nggak ada gitu. Oke, pokoknya kita udah mantep di variogram, kita kriging tinggal eksekusi aja sebenarnya, nggak terlalu banyak gitu. Yang paling jelimet sebenarnya di variogram gitu, karena itu adalah model dasar untuk menentukan kriging maupun simulasi gitu. Kalau itunya jelek, udah belakang-belakang berantakan. Nah, jadi kriging ini adalah number of cell, jadi sama kayak tadi kalau kita nge-plot map itu kita harus nge-plot gridnya itu berapa banyak gitu. Nah, kalau ini 480 kali 480. Kemudian cell size 1000, jadi di tiap sini ada 1000 meter kayak 1000 meter kecil-kecil nih. Nah, itu makanya gridnya nggak kelihatan karena smooth, kecil dia 1000 meter. Nah, kemudian ini XMN, YMN itu origin. Itu ya ini location center of flower life cell, jadi di sini nih. Berapa sih XMN dan YMN? Bisa ntar kalau misalkan di define maunya di 500.000 sampai 7.500.000 bisa gitu. Jadi terserah, tapi kalau saya ngambil di sini karena ya data paling pojok kirinya ya di situ gitu, sesuai data aja. Gitu. Kemudian radius ini 75.000 ini saya samakan dengan variogram. Jadi variogramnya 170.000, ya udah saya lebihin dikit lah 75.000 gitu. Jangan kejauhan, apalagi kependekan. Jadi karena kan range-nya kan dapatnya di 70.000 tuh. Nah, jadi lebih dari situ kita kasih radius yang search distance yang toleransi untuk nge-search. Kemudian K-type ini tipe krigingnya 1 buat ordinary, 0 buat simple. Nah, selain ini juga sebenarnya ada lagi tuh co-kriging itu ada juga, tapi yang untuk di KB2D ini dia cuma simple sama ordinary kriging, bisa pilih. Nah, di sini juga kita masukin geostats ya, ini sama kayak tadi ya kira-kira ya, ada trimnya, kemudian keluar namanya K-map dan V-map. Nah, K-map itu kriging map, V-map itu variance gitu. Tapi nanti variance ini kita pakai di simulasi gitu. Nggak di kriging, karena kriging kita cuma mapping K-map, kan K-map doang kan yang kita masukin. Nah, kemudian ini untuk plottingnya ya, tadi kan membentuk kriging kan, estimasi krigingnya gitu kan. Nah, untuk mappingnya kita pakai library yang sama ya, masih pakai GSLib. Jadi kalau saya bisa bilang untuk kalkulasi namanya geostatspy.geostats gitu ya. Kalau pakai untuk visualisasi geostatspy.gslib gitu. Nah, itu bedanya di situ doang, tapi tetap dari library geostatspy juga.
Terus ini bisa menentukan range-nya, range map, Xmin, dan Xmax-nya berapa, Ymin juga, makanya saya ambil dari size dikali NY ditambah Ymin gitu aja biar nggak nebak-nebak gitu. Karena kan NY ini kan berapa banyak grid, size itu size gridnya dikali aja ditambah Yminnya berapa gitu. Udah tinggal masukin ke sini langsung jadi tuh riggingnya. Nah ini sebagai tambahan ya. Jadi SGS ini simulasi dia berdasarkan variogram ya. Tetap variogram karena di sini ada variogram nih. Dan di sini saking dia menyediakan kebebasan buat kita, banyak parameter-parameter yang jujur aja saya belum mengeksplor semua nih, kayak NOD max-nya apa, LTS. Nah, jadi saya keep it as a default aja gitu. Tapi saya hanya mengambil parameter-parameter yang saya tahu itu penting gitu, yang dia sangat gratis untuk mengubahnya. Seperti ya ini jelas data frame-nya apa, terus XY kolomnya itu apa gitu kan. Kemudian berapa banyak simulasi, ini penting banget nih, banyak simulasi. Pentingnya karena di dalam, kalau saya balik lagi nih, nah simulasi berapa banyak nih yang kita pakai di dalam kurva PDF ini gitu kan. Kalau satu ya berarti dia satu kali tarik doang. Dan ini sangat menentukan runtime kalian gitu. Misalnya kita enzimnya tuh 10, itu lama banget. Lama banget itu simulasinya lama banget. Jadi kayak saya belum kuat laptop saya untuk ngeran 10 gitu. Nah, seed ini random seed. Jadi titik sampling random berapa gitu. Ini nomor acak aja bisa berapa aja. Ini variogram ini penting banget. Gitu. Kalau nggak bisa ngeran dia. Nah, terus tinggal sama kayak rigging tadi, cara untuk menampilkan di mapnya. Terus ya udah ini tinggal masukin Xmin, Xmax, kemudian jadi deh petanya. Nah, kemudian bisa dibandingin tuh, kalau misalnya mau dibandingin, oh ini hasil kita nih, kalau misalnya kalian punya data-data apa gitu yang dari tugas-tugas kuliah gitu kan. Oh ini beda ternyata ya rigging sama SGS gitu kan. Karena kalau rigging dia lebih smooth. Karena dia melakukan best estimate value, ya jelas best estimate namanya min ya, best estimate ya. Kalau SGS dia calculate a good atau reasonable value. Reasonable di sini artinya adalah ya tetap aja dia meskipun dia nggak best estimate tetap aja memungkinkan ada titik di situ nilainya seperti itu karena masih di dalam satu PDF function gitu kan. Nah kalau di rigging dia fokus ke local accuracy, kan akurasi bagus kan dimin kan akurasinya bagus, tapi ya karena itu jadi globally dia sangat smooth. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, dia akan lebih nggak smooth ya, karena dia lokal akurasinya dia dikorbankan dengan melakukan simulasi. Jadi bisa berapa pun nilai ditarik di dalam, asal berada di dalam PDF function itu. Nah, kita masuk ke slide terakhir. Jadi ini GeoStatSpy merupakan complete Python library untuk geostatistik, khususnya rigging ya. Dan kemudian variogram ini merupakan parameter yang paling penting untuk menentukan estimasi rigging. Kemudian variogram map ini efektif lah untuk menentukan data trend gitu. Karena dari situ bisa kelihatan apa trennya kemana gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita punya qualitative analysis di lapangan itu bisa membantu dan kadang-kadang juga berbeda gitu pengalaman. Jadi ya udah kalau kayak gitu ngikut sama geologisnya aja. Misalnya dia pengennya struktur di sini kok gini dari hasil lapangan ya, karena dia kan megang sendiri ya. Kalau kita kan di geofisik ini geostatistik kan dia dari angka ya, data statistik gitu. Jadi ya kadang-kadang ada biasnya juga gitu. Tapi untuk menggambarkan data trend. Dan kemudian yang terakhir rigging juga bisa memodelkan uncertainty dari estimasi tersebut dengan melakukan SGS. Gitu. Ya ini referensi dari beberapa paper yang atas, kemudian ini ada GitHub saya di Python sama GitHub dari GeoStatSpy-nya itu sendiri, bisa dicek-cek. Oke, mungkin itu sih. Sekian. Oke. Makasih Bang. BTW, ini masih ada waktu 10 menit. Masih ada yang mau Abang tambahin nggak? Atau udah? Kalau mau
apa namanya ngeliatin skripnya gitu kira-kira gimana? Boleh, boleh. Sekilas aja gitu ya. Iya, boleh. Oke, bentar ya. Kelihatan nggak Mas Lutfan? Kelihatan Bang. Oke, jadi ini sama kayak tadi sih sebenarnya, cuma ini lebih detail lagi. Tadi kan ada beberapa sintaks yang tidak saya tampilkan. Ini dari dasar tadi saya yang udah jelaskan, jadi cara rigging, kemudian ini data conditioning-nya. Nah ini bisa lihat, nanti bisa dilihat di rumah sih untuk coba-coba, makanya nggak saya hands on di sini. Kenapa? Karena bakal text time banget lah. Kemudian ini CSV biasa, karena ini CSV dummy ya untuk Python waktu itu, jadi namanya ini. Kemudian ini datanya seperti yang saya sampaikan di slide. Terus ini plotting sama kayak tadi. Ini importnya, ini import geostat. Tadi saya lupa masukkan di slide nih. Jadi import geostat GSLib, SGSLib sama PLT. Biasa. Jadi geostat SPY itu ada dua, yang GSLib sama yang geostats. Nah, yang GSLib ini untuk notabene untuk visualisasi ya, untuk plotting. Kalau yang geostats ini untuk kalkulasi variogram, rigging dan lain-lain. Nah, kemudian di sini sama kayak tadi ada lag tolerance, nlag. Kemudian ini bandwidth ini dibiarin aja, ini masukin segini aja karena juga di aduannya juga dia memang harus segitu gitu, nggak yang parameter penting. Kemudian ini nugget, tadi saya sudah jelaskan bahwa nugget, seal dan lain-lain ini. Terus kemudian ini IT1 saya lupa jelaskan, kalau variogram itu punya tipe-tipe gitu. Ada yang spherical, eksponensial, gaussian gitu kan. Nah, di sini saya pakainya spherical. Satu spherical. Kemudian bisa coba-coba juga nanti kalau misalkan mau pakai eksponensial kah, gaussian, nanti hasilnya masih beda lagi tuh. Nanti sama kayak tadi variogram, nanti bisa dicoba-coba sesuai kebutuhan aja gitu maksudnya. Nah, kemudian ini plot variogramnya kayak tadi. Kemudian plot variogram map nih sama kayak tadi sih. Ini kalkulasi variogram map, kemudian plot gitu aja sebenarnya. Kalkulasi, plot nih. Rigging juga gitu. Kalkulasi pakai geostats, ini kan. Kemudian plot. Nah, ini saya plot, di sini saya ngeplot variansnya juga nih. Tadi di slide nggak ada ya. Jadi di sini saya ngeplot, kan tadi kan keluaran dari rigging itu kan ada K-map sama V-map. Nah, V-map ini saya plot juga. Jadi kelihatan varians di masing-masing titik seperti apa gitu. Kelihatan ya kecil-kecil gini ada varians-varians yang berbeda ya sebenarnya. Ini varians mapnya, nah tapi ini nggak bisa belum begitu bunyi sih, maksudnya perlu disimulasikan dulu, jadi sehingga hasilnya bisa lebih baik gitu, lebih bisa menjelaskan presentatif. Gitu sih. Nah ini contoh simulasi, ini kan tadi kan varians map, plotting, nah ini contoh simulasi nih. Nah kalau misalnya kita simulasi satu nih, nah dia kayak begini nih, number of acceptable data 551, trimnya nggak ada. Kalau trim tuh yang dihilang-hilangin, kemudian ini realisasi nih 10.000. Nah ini yang bikin lama kalau misalkan realisasinya ini berapa, 10 simulasi ya, akan berkali-kali nih ngambilnya gitu. Kemudian jadi plot pakai ini Logfix XT ini, GSLib lagi. Paling itu dulu sih, Lutfan. Oke, makasih nih Bang buat presentasinya tadi. Bagus ya, banyak yang aku pelajarin baru nih, apalagi aku kan masih mahasiswa tingkat 2. Tapi mungkin kalau ada yang masih bingung-bingung nih kayak aku tadi, ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Yang mau nanya mungkin boleh raise hand. Oke, itu udah ada satu ya dari Mahendra. Boleh itu, boleh langsung on mic aja. Iya, halo, kenalin dulu, Mahendra dari
Teknik Geofisika ITB angkatan 2017. Mau nanya nih ke Bang Deka, sebenarnya simpel aja sih. Tadi kan di awal itu datanya dimasukkan dalam bentuk pandas ya. Kalau misalkan nggak pakai pandas gitu, pakai matriks biasa, itu bisa nggak ya, Bang? Itu aja sih sebenarnya pertanyaannya simpel. Oke, Mahendra. Makasih pertanyaannya. Kalau oke, saya share screen lagi. Lebih. Nah, kalau misalkan lihat di sini kan saya pakai pandas nih ya. Kenapa pakai pandas? Karena supaya saya bisa mendefinisikan kolom. Jadi X-nya itu apa, Y-nya itu apa, terus value-nya itu apa gitu. Kalau misalnya kita matriks dia saya pakai NumPy gitu ya. Takutnya jadinya nanti salah kaprah di sini karena kita di sini perlu mendefinisikan kolom-kolom di data frame itu. Jadi kalau pakai NumPy kan dia nggak ada kolomnya kan, dia cuma matriks biasa kan kayak Mahendra tadi sebut ya. Kalau menurut saya sih kayaknya nggak bisa karena dia harus pakai data frame dan men-specify kolom. Karena kelemahan matriks itu nggak pakai kolom. Ini tuh aja sih jawabannya. Oke ya, terima kasih Bang. Oke, makasih buat Bang Mahendra buat pertanyaannya. Dari teman-teman lain ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin bisa raise hand lagi. Gimana teman-teman? Kalau di sekarang tuh tingkat 3 gitu, Geostat masih praktikum atau gimana di ITB? Belum tahu Bang, coba yang aku masih tingkat 2. Oh, maaf. Siapa yang tingkat 3? Mungkin kakak-kakak, abang kakak yang tingkat 3 boleh dijawab pertanyaannya Bang Deka tadi. Apa tadi? Geostat ya? Ya, masih ada yang mau nanya nggak teman-teman? Oh, iya boleh Bang Rashid. Langsung. Boleh. Perkenalkan, aku Rashid Bagus Prakoso. Mungkin ada kelewatan atau enggak, mau nanya, kira-kira spesifikasi minimum nggak buat pengolahan data kriging ini, spesifikasi minimum komputer yang gitu? Oh, Oke. Kalau misalkan dari situ sih, menurut saya tergantung datanya sih, Mas Rashid. Kalau data-data yang masih, kalau ini kan dia 551 ya, cuma 551 kayaknya komputer yang nggak terlalu computing powernya gede juga masih bisa sih. Kalau Mas Rashid komputernya apa ya Mas? HP Pavilion AMD 8 RAM 8 GB. Cukup banget. Cukup. Karena ini tuh ngerannya nggak, itu makanya saya tadi bilang nggak yang membutuhkan computing power yang sangat besar gitu. Beda kalau misalnya kita ngolah image, seismik gitu, wah gede-gede banget, bisa nge-hack gitu kan komputer yang gede. Tapi kalau ini dia ya
cenderung tidak memakan waktu komputasi yang sangat lama dan nggak berat juga gitu. Jadi ya bisa dipakai lah, coba-coba iseng-iseng gitu. Dibanding kalau misalnya kita mau ngolah-ngolah yang berat-berat kayak seismik gitu kan berat. Itu sih Mas. Ya, makasih Bang. Oke, makasih Bang Rashid buat pertanyaannya. Boleh diturunin aja kali resennya. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak mengenai ini materi hari ini? Oh, Diva, boleh Div. Halo, kenalin dulu aku Diva dari Teknik Geofisika 2019. Mau nanya ke Bang Deka, kalau kriging itu ada di GIS juga ya Bang? Maksudnya di ArcGIS apa di? Iya, di ArcGIS gitu. Ada juga ada. Jadi sebagai salah satu ini juga sih parameter di ArcGIS juga ada rigging, ada apa lokal polinomial gitu-gitu kan di ArcGIS. Cuma saya kan bukan user ArcGIS yang sangat lama gitu, tapi waktu itu saya juga pernah ngebandingin juga performa di apa di Python ini. Kalau saya pakai Python hasilnya seperti apa, terus di ArcGIS itu seperti apa, dan ternyata Python ini cenderung tidak kalah gitu loh, maksudnya dengan ArcGIS. Kan ArcGIS berbayar ya kalau nggak salah ya. Kalau itu tuh ada perbedaan kayak gitu nggak Bang? Kalau perbedaan misalnya ini perbedaan itu sebenarnya nggak ada, Mas Diva. Yang bikin beda itu bukan dari software kalau menurut saya, dari parameter yang kita masukin. Dan misalnya variogramnya gitu, itu lebih cenderung memberikan perbedaan. Nah, kalau mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit gitu, pasti ada ya, karena kan software itu mempunyai, software komersial tuh yang saya tahu ya, koreksi aja, mempunyai semacam algoritma rahasia black box-nya itu yang dia bisa dia jadi lebih lebih smooth lah apalah gitu, jadi smoothing efek-efek smoothing, misalnya masukin efek-efek smoothing gitu. Sementara kalau Python ini kan dia kan rough kan, yang flat. Nah, kita bisa lihat juga tuh misalnya kita mau lihat di GeoStatPy sebenarnya ngapain sih, kita bisa lihat langsung di library GeoStatPy-nya tuh, oh gini kita bisa nggak pakai juga gitu kan. Nah, tapi itu maksudnya yang membedakan ya paling itu, kalau misalkan Mas Diva bilang beda software sama Python, karena software tuh kadang-kadang punya black box yang dia bisa nge-smoothin sendiri atau ngilangin noise sendiri gitu, tanpa kita harus memasukkan parameter-parameter tertentu. Sementara kalau di Python kan kita ini ya langsung parameternya yang kita masukin semuanya gitu. Jadi ya mungkin itu Mas Diva berbeda. Oke Bang, makasih. Oke, makasih Diva buat pertanyaannya. Buat teman-teman lain ada yang mau nanya lagi nggak? Masih ada waktunya ini. Halo, mungkin mau nanya dikit lagi kalau boleh. Oh, boleh, Bang Mahendra. Iya nih, mau nanya lagi ke Bang Deka. Ini sebenarnya juga pertanyaannya simpel lagi sih. Saya ini sebenarnya emang belum gitu familiar dengan library Pandas ya. Cuma emang nanti sekalian mau belajar juga sih. Ini kan di awal ini saya sambil buka programnya Bang Deka nih di website tadi yang di GitHub itu. Ini kan ketika dia manggil variabel XCOO, YCOO itu tuh sebenarnya dia tuh bentuknya udah variabel gitu ya Bang. Maksudnya mirip kayak mungkin kayak jadi kayak array gitu ya, atau emang kalau Pandas tuh beda sendiri gitu. Jadi untuk library yang GSLib ini dia ini bisa semua variabel atau khusus hanya Panda doang gitu kalau mau manggil di di codingannya ini. Itu aja Bang. Sebenarnya kan Pandas itu kan dia mendefine data menjadi data frame kan ya. Iya. Nah, datanya itu sendiri dia itu berupa kayak CSV sebenarnya,
file CSV. Oke. File CSV yang di komputer kita, jadi kayak data XYZ biasa gitu lah Mas Mahendra. Jadi Iya. XYZ gitu. Nah, itu ada di file kita, di lokal disk kita. XYZ. Nah, kemudian Pandas itu salah satu library yang dia bisa membaca CSV di Python gitu Mas Mahendra. Jadi dia bisa ngambil file CSV kita yang berupa XYZ tadi, kemudian dikonversi menjadi type-nya itu data frame di Python. Nah, type data frame itu merupakan type yang sangat general dipakai di seluruh library computing. Tidak cuma GeoStatSpy aja, bisa buat machine learning, scalar, atau ya lain sebagainya lah. Untuk data analisis juga, misalkan nggak usah yang machine learning, misalnya analisis histogram gitu-gitu. Nah, itu mungkin format yang sangat general di Python itu data frame. Dan library yang bisa mentranslate CSV menjadi data frame di Python itu Pandas gitu. Oke, Bang. Oke, terima kasih jawabannya, Bang. Oke, makasih lagi buat Bang Mahendra atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung kita masih ada waktu ini sekitar 5 menit lagi, 5 sampai 10 menit lagi. Nah, teman-teman. Masih ada yang mau nanya lagi? Bang, gimana nih Bang? Kayaknya udah nggak ada yang mau nanya atau enaknya gimana Bang? Ya, saya kembalikan ke panitia aja, serah saya Bang. Ya udah, kalau gitu aku countdown aja kali ya sampai dari 5. Boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau nanya, nggak taunya masih bingung banget mau nanya dari mana atau gimana, nanti boleh langsung feel free nggak Bang kalau mau langsung kontak Abang gitu buat nanya-nanya soal ini? Boleh. Bentar ya. Di sini di PowerPoint saya nih ada. Bisa di LinkedIn atau di email nih ada. LinkedIn sih biasanya nggak masalah. Oke, kalau misalnya ini nanti PowerPoint-nya boleh kami minta ya Bang ya, nanti langsung. Boleh. Ya. Sama nanti izin yang nanti ini kan di record, nanti kayaknya recordnya bakal di share juga Bang. Di YouTube apa di YouTube ya Div ya? Iya benar, nanti diupload di YouTube Bang. Oke, nggak masalah. Oke, thank you Bang. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang masih mau nanya lagi soal kali ini bisa langsung kontak ke Bang Dika aja. Ya, mungkin dari sesi tanya jawabnya udah berakhir. Sekarang sesi selanjutnya ada Bang Dika, sorry boleh ini nggak? Share screen nih dimatiin. Oh, matiin. Mungkin, makasih Bang. Sesi selanjutnya itu sekarang ada pemberian sertifikat ke Bang Dika dari Presiden SIG, Kak Ilona. Halo Kak. Div, boleh share screen Div? Bang Deka juga boleh ini kali. Oke, kita
foto ya. 1, 2. Akunya masih ikut. 1, 2. Oke. Makasih Kak Ilona sama sebenarnya karena materinya udah beres, pemberian sertifikat juga udah beres, proses kita hari ini tuh udah beres. Nah, tapi buat kenang-kenangan kali semuanya yang bisa on cam dulu ya buat foto terakhir yang bisa on cam boleh on cam. Udah on cam semua belum ya? Oke. Nah, aku SS ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Bentar, ada yang nanya. Masih ya, Kak, apakah ada link feedback untuk kegiatan ini? Div, gimana Div? Untuk link feedback mungkin nggak ada, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan bisa kontak aja ke kontak person ke saya pribadi. Oke, gitu Bang. Oke, sekali lagi mungkin makasih buat Bang Deka udah mau ngisi kursus pada hari ini. Mohon maaf juga apabila ada kurang-kurangnya pada pagi kali ini. Ya udah sekian kursus kali ini mungkin aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bang. Makasih Bang. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan bermanfaat, siapa tahu ada yang mau TA ginian. Iya. Oke. Makasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang.